Tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Umat ini betul-betul rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah suci Rasulullah di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Kita hampir tidak menjumpai di medsos. Di medsos itu kebalikannya. Mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan perilaku yang bertentangan sama sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat melihat YouTube Bahar Smith tumbang lagi, kok bisa ya? Ada apa ini? Apakah dia mencari sensasi untuk mencari perhatian para muhibbinnya agar mendapat dawiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Mustafa Bisri atau biasa disebut dengan Gus Mus. Jadi dalam video tersebut Kiai Mustafa Bisri itu menanggapi orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perilakunya bertentangan. Kemudian beliau meminta kepada para kiai, para ustadz, para habib untuk menghadiri lagi, untuk menunjukkan lagi suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri dalam video tersebut. Baiklah, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Darah suci Rasulullah di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Tapi akhir-akhir ini lalu amal ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berlandaskan kasih sayang, tapi banyak yang berlandaskan kebencian. Dan itu salah memahami perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hampir tidak menjumpai di medsos. Di medsos itu kebalikannya. Mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan perilaku yang bertentangan sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Umat ini betul-betul rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri atau biasa yang disebut dengan Gus Mus dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus itu menanggapi orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perilakunya malah bertentangan, tidak sesuai, tidak mencontohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya umat ini benar-benar rindu dengan perilaku Rasulullah. Kemudian beliau meminta kepada para kiai, para ustadz, dan para habib untuk menunjukkan, untuk menampilkan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya intinya seperti itu kurang lebih yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri dalam video tersebut terkait menanggapi orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perilakunya, akhlaknya malah bertentangan, ya, tidak mencerminkan, tidak mencontohkan.
Dan bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Benar atau salah? Sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri ini terkait menanggapi orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, jadi silahkan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya siapapun orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah dalam tanda kutip, orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah baginda Nabi, sebagai keturunan baginda Nabi, itu yang dilihat adalah keimanan, ketakwaan, akhlaknya, perilakunya sesuai atau tidak, mencontohkan atau tidak. Karena mengaku saja itu tidak boleh sembarangan. Orang-orang yang mengaku ataupun mengatasnamakan Rasulullah itu tidak boleh sembarangan. Selain harus bisa membuktikan, ya kan, harus juga bisa meneladani, menunjukkan ya sikap-sikap dan perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, karena orang-orang akan melihat, misalnya ada orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah misalnya, kemudian yang dilihat apa? Keimanannya, ketakwaannya, perilakunya, akhlaknya sesuai atau tidak, mencontohkan atau tidak. Jadi seperti itu ya. Di sini saya tidak membenci siapapun, tapi di sini saya ingin mencoba menjelaskan apa yang disampaikan oleh kiai ini ya. Kemudian teman-teman, tadi saya dikirim sebuah video oleh netizen, video mujahidah yang menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Setelah saya simak-simak, saya tonton video tersebut, ternyata di situ ada Kang Ropik juga yang menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi mujahidah dan Kang Ropik dalam video tersebut menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi beberapa hari yang lalu mungkin kalian sudah tahu, sudah melihat bahwasanya Habibana Bahar Ali bin Sumit itu dibawakan, dilarikan ke rumah sakit ya, menggunakan mobil ambulan. Bahkan tangannya juga diinfus ya. Kemudian ditanggapilah oleh mujahidah dan Kang Ropik dalam video tersebut ya. Kita simak dulu, kita tonton dulu videonya, bagaimana apa yang disampaikan oleh mujahidah dan Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit dalam video tersebut ya. Ini Alhamdulillah baru bisa melihat YouTube lagi karena ada sedikit masalah ekonomi. Di saat melihat YouTube Bahar Smith tumbang lagi, kok bisa ya? Ada apa ini? Apakah dia mencari sensasi untuk mencari perhatian para muhibbinnya agar mendapat dawiran? Nah, mari kita dengar komentar orang yang menanggapi tentang kejadian Habib Bahar ini yang lagi tumbang dan dibawa pakai ambulans segala. Pada hari Rabu 10 Juli 2024, tampak dalam tayangan video yang beredar itu Habib Bahar dibopong sejumlah orang masuk ke dalam ambulans dengan tangan diinfus. Ya, mungkin karena kalau ngomong itu selalu bebeakan, maka drop. Makanya kalau ceramah itu yang santai aja kan Bahar. Gak usah seolah Tadi malam dilarikan ke rumah sakit setelah mengisi ceramah yang menggelegar berapi-api. Kabarnya dia drop. Kenapa? Sama mengucapkan innalillahi. Jadi innalillahi itu diucapkan bukan hanya kepada orang yang meninggal saja ya. Musibah yang menimpa kita dan lain sebagainya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, kembalikan semuanya kepada Allah, kan intinya itu innalillahi. Jadi ketika ada yang mengatakan innalillahi bukan berarti selalu berurusan dengan orang yang meninggal. Ini Kang Bahar sakit itu innalillahi. Mungkin karena kebanyakan dosa kepada zuriat Nabi yang asli dengan mengatakan hal yang buruk kepada saudaranya sendiri. Jadi tidak salah kalau banyak saudaranya umat Islam pun merendahkannya. Mujahidah yakin orang yang berdusta dengan nama Allah dan Rasulullah tidak mendapat ketenangan hidupnya di dunia. Lihat saja kehidupan Bahar ini, walaupun terbilang kaya untuk sebagai contoh, tapi hidupnya tidak memiliki ketenangan sedikit pun. Masalah selalu bertambah dan bertambah seperti perihalnya polemik nasab ini. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh mujahidah dan Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi beberapa hari yang lalu Habibana Bahar Ali bin Sumit itu sakit
dilarikan, dibawakan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan, bahkan tangannya diinfus. Jadi beliau drop ya setelah mengisi acara ceramah beberapa hari yang lalu di suatu tempat. Ya mungkin ceramahnya itu terlalu ngegas-ngegas, terlalu berapi-api, mungkin seperti itu makanya drop. Di sini saya bukan mengadu domba, bukan ingin memecah belah, tapi ingin meluruskan ya, ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang menonton video ini. Makanya kalau kita itu berceramah, berdakwah, tidak perlu setiap hari ngegas-ngegas, tidak perlu setiap hari berapi-api. Kalau kita seperti itu, tiap hari ngegas, tiap hari berapi-api, kejadiannya ya seperti ini, drop. Jadi seperti itu. Baiklah teman-teman, itu saja ya. Baiklah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.